Swastiastu. Kenalkan, nama saya Nika Dea Puspitasari, absen 26 dari kelas 10 IPA 1. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang materi bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara yang telah saya kuasai. Negara. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Kekuasaan memiliki sinonim hak, wewenang, atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan, atau kekuasaan juga dapat diartikan sebagai power atau kewenangan untuk melaksanakan, mengatur, dan mengeluarkan kebijakan dalam posisi tertentu. Sedangkan pengertian kekuasaan negara adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki negara untuk mengatur dan menjalankan sistem pemerintahan negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Mengapa negara memiliki kekuasaan? Yaitu karena dua hal. Yang pertama, karena negara merupakan organisasi kekuasaan yang terdiri dari pemerintah yang berdaulat, wilayah, dan rakyat. Yang kedua, karena sifat-sifat negara. Negara memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, memaksa. Negara memaksakan berlakunya peraturan berundang-undang kepada seluruh rakyat tanpa kecuali. Yang kedua, monopoli. Negara memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengatur partai politik, ormas, mata uang, dan usaha-usaha yang menyangkut kepentingan bersama. C. Mencakup semua. Negara memiliki kekuasaan untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya keterkecualian. Kekuasaan dipegang oleh pemerintah. Siapa itu pemerintah? Pemerintah adalah orang-orang yang duduk pada lembaga negara yang memegang kekuasaan tertentu yang bertugas untuk menjalankan sistem pemerintahan. Sedangkan pemerintahan adalah proses, kinerja, atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan kewenangannya untuk menuju cita-cita dan tujuan negara. Bentuk kekuasaan negara dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, division of power atau pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan atau division of power memiliki ciri-ciri, yaitu A. Kekuasaan negara dibagi-bagi antar lembaga. 2. Adanya kerjasama antar lembaga negara. Yang ketiga, antar lembaga negara memiliki wewenang atau memiliki kedudukan yang sederajat atau seimbang. Mengapa kekuasaan antar lembaga dibagi-bagi? Yang pertama, karena agar tidak terjadinya pemusatan pada satu pihak atau satu lembaga. Yang kedua, agar adanya terjadi kontrol atau evaluasi antar lembaga negara. Yang ketiga, agar tidak terjadinya kesewenangan atau diktator. 2. Pemisahan kekuasaan atau separation of power. Separation of power memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, kekuasaan negara terpisah antar lembaga negara yang berdiri sendiri. Kedua, antar lembaga tidak terjadi kerjasama atau koordinasi. Yang ketiga, masing-masing negara memiliki fungsi yang tersendiri. Di Indonesia mengadut pembagian kekuasaan division of power. Konsep pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk pengelolaan atau pengaturan kekuasaan negara agar tidak terjadinya pemusatan antar satu pihak atau wewenang, sehingga agar terjadinya pemerintahan yang otoriter. Pembagian kekuasaan ini bermaksudkan agar terjadinya kontrol atau keseimbangan antar lembaga pemegang kekuasaan negara. Pembagian kekuasaan di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yang terdiri atas dua bagian. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan di pemerintahan pusat antar lembaga negara. Di Indonesia terdapat 6 lembaga negara, yaitu yang pertama, lembaga konstitusi, yaitu lembaga untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Lembaga ini dipegang oleh MPR. Undang dari MPR adalah sebagai berikut. B. Lembaga eksekutif, yaitu lembaga untuk menjalankan dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Lembaga ini dipegang oleh presiden. Wewenang dari presiden adalah sebagai berikut. C. Lembaga legislatif, yaitu lembaga untuk menetapkan undang-undang. Lembaga ini dipegang oleh DPR dan DPD. Wewenang dari DPR dan DPD sebagai berikut. Kemudian D. Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang memiliki tugas atau memiliki fungsi sebagai penyelenggara peradilan guna untuk menegakkan keadilan dan hukum. Lembaga ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. E. Lembaga eksaminatif, yaitu lembaga yang berhubungan dengan
Bank Indonesia. Wewenang dari Bank Indonesia itu seperti berikut. 2. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian yang berdasarkan dari tingkat hierarki atau kewenangannya yang terjadi pada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Hubungan antara pemerintahan provinsi dengan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi serta pengawasan dari pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal terjadi akibat diterapkannya asas desentralisasi, yaitu pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurusi daerahnya sendiri. Kemudian, tugas Kementerian Negara. Dengan menganut sistem presidensil, maka presiden memiliki dua kewenangan, yaitu sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Tugas presiden sangat banyak sehingga perlu dibantu oleh para menteri yang diangkat oleh presiden. Dasar hukum Kementerian Negara tercantum pada pasal 17 UUD 1945, UU nomor 39 tahun 2008, dan Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2015. Klarifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Secara umum, Kementerian Negara ada 3, yaitu yang pertama, Kementerian Negara Nomenklatur yang secara tegas disebutkan dalam UUD 1945. 2. Kementerian yang ruang lingkup tugasnya telah disebutkan dalam UUD 1945. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu Kementerian Koordinator dan Sinkronisasi Tugas-Tugas Pemerintah. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi Pancasila mengandung 3 nilai utama, yaitu yang pertama, dimensi spiritual, mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan, bahwa pencapaian bangsa bernegara atas rahmat dan restu Tuhan. B. Dimensi kultural, yakni Pancasila dijadikan sebagai landasan falsafah negara dan pandangan hidup bernegara dan dasar negara. C. Dimensi institusional, mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai landasan utama dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekian video yang dapat saya presentasikan, dan terima kasih. Om Santi.